Mengenaskan. Ini dia analisis lenyapnya KRI Nanggala 402 di perairan Indonesia. Menghujam jantung. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia mengalami kabar duka yang begitu mendalam. Prajurit-prajurit terbaik milik Negara Kesatuan Republik Indonesia harus gugur saat ditugaskan di kawasan perairan. Setelah berhari-hari dilaksanakan sebuah pencarian, akhirnya prajurit-prajurit tersebut dinyatakan gugur sebagai kusuma bangsa. Sebagai sosok prajurit tangguh yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi negara tercinta, prajurit-prajurit pemberani tersebut tergabung dalam sebuah kapal yang diberi nama kapal KRI Nanggala 402. Sayang seribu sayang, KRI Nanggala dinyatakan hilang kontak dari radar. Hal itu membuat Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Laut, sempat panik mencarinya. Berbagai permasalahan pun diduga sebagai penyebab hilangnya kapal selam tersebut. Beberapa masyarakat bahkan percaya bahwa KRI Nanggala mengalami kerusakan teknis yang menyebabkan kapal tersebut hilang secara misterius di tengah lautan. Beberapa juga mempercayai bahwa KRI Nanggala terjebak oleh keadaan alam yang tidak bersahabat. Meskipun begitu, simpang siur dari menghilangnya KRI Nanggala terkadang masih diperdebatkan oleh publik. Mistikers, bagaimanakah kisah analisis di balik hilangnya kapal selam buatan Jerman tersebut? Apa sebab tenggelamnya KRI Nanggala 402? Sebulan setelah menghilangnya KRI Nanggala 402, pencarian masih saja dilaksanakan. Bahkan Angkatan Laut sendiri belum bisa memastikan apa penyebab dari hilangnya kapal selam buatan Jerman tersebut. Laksamana Muda TNI mengaku kesulitan untuk mencari penyebabnya dikarenakan tidak ada kontak yang mirip black box, seperti pada pesawat terbang. Akan tetapi, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui kejadian apa yang menimpa KRI Nanggala 402. Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Laut, sudah melakukan pengkoordinasian dengan para senior dalam dunia perkapal selaman. Mereka semua turut aktif meneliti dan mencari tahu keberadaan dari KRI Nanggala 402. Dugaan blackout pada kapal selam. Telah diketahui bahwa berat dari kapal selam KRI Nanggala adalah 1.300 ton. Kemampuan menyelam yang dimilikinya diperkirakan mencapai 500 meter skala maksimal. Ada satu dugaan yang bisa diterima, yaitu kapal selam KRI Nanggala 402 mengalami blackout, sehingga ia terjatuh pada kedalaman lebih dari 830 meter. Diduga kapal tersebut jatuh selama 80 sampai dengan 90 detik. Sayangnya, mungkin kapal selam tersebut tidak tahan dengan tekanan yang sangat tinggi. Atau bisa saja beberapa alat keselamatan dari KRI Nanggala sebenarnya tahan akan tekanan, tetapi tangki-tangki tersebut tidak bermanfaat dengan baik. Meskipun begitu, kemungkinan ada suatu hal yang tidak diketahui oleh logika manusia biasanya. Tim investigasi sudah banyak dikerahkan, dan mereka pun tengah berusaha mencari tahu apa penyebab dari lenyapnya kapal selam KRI Nanggala 402 ini. Deformasi KRI Nanggala. Dijelaskan dalam ilmu sains, sebuah objek yang kemudian tenggelam hingga kedalaman 500 meter, maka otomatis akan mengalami yang namanya deformasi. Deformasi sendiri merupakan suatu perubahan bentuk yang dialami oleh objek tenggelam. Objek tersebut mengkerut seperti dipres, hingga bentuknya pun mengecil, tidak seperti ukuran pada umumnya. Dalam kasus lenyapnya KRI Nanggala 402 juga tidak terdeteksi sebuah ledakan. Dijelaskan bahwa apabila kapal selam tersebut meledak, maka secara otomatis hal tersebut akan dideteksi oleh kapal-kapal yang lain. Pendeteksian tersebut menggunakan sistem sonar, sebuah teknologi yang dinilai mampu menangkap suara-suara dalam air. Telah ditegaskan oleh TNI Angkatan Laut bahwa di perairan tempat menghilangnya KRI Nanggala tidak terdapat sebuah ledakan. Sistem sonar pada kapal-kapal lain sama sekali tidak menerima suara dentuman dari dalam laut. Fakta-fakta yang menyelubungi KRI Nanggala 402. KRI Nanggala 402 merupakan salah satu kapal selam kebanggaan milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Kapal ini masuk dalam barisan TNI Angkatan Laut tepatnya di tahun 1981. Jika dihitung, maka usianya sudah mencapai 40 tahun mengarungi lautan Indonesia. Kapal ini berlayar untuk terakhir kalinya dengan diisi oleh 49 anak buah kapal dengan 1 komandan satuan dan 3 personel lainnya. Mereka semua merupakan putra-putri pilihan terbaik bangsa, dan terbukti Bumi Pertiwi sangat mencintai mereka, hingga akhirnya diambil sebagai prajurit abadi dalam menjaga keutuhan NKRI. Evakuasi serpihan-serpihan.
Dalam melakukan pencarian, Indonesia dibantu sebuah sistem robotik yang dipunyai oleh kapal angkatan laut milik China. Teknologi tersebut kemudian menangkap adanya serpihan-serpihan di kedalaman 839 meter. Serpihan-serpihan yang ditemukan itu sudah dipastikan milik KRI Nanggala 402. Namun, pengangkatan ataupun proses evakuasi serpihan-serpihan itu dirasa masih sulit. Hal itu dikarenakan tidak mudah untuk bisa menggenggam serpihan tersebut kemudian membawanya ke atas ke permukaan laut. Kapal-kapal Angkatan Laut China yang telah membantu Indonesia tersebut bekerja paruh waktu untuk menemukan KRI Nanggala. Mereka yang terdiri atas 3 kapal terus melaksanakan sebuah operasi guna menemukan kapal selam KRI Nanggala 402. Lumpur-lumpur yang disinyalir menimbun jasad awak kapal. Dalam KRI Nanggala 402 terdapat 53 awak kapal yang gugur sebagai kusuma bangsa. Sayangnya mereka tidak dapat ditemukan. Sangat sulit untuk membawa atau bahkan menemukan ke-53 awak kapal tersebut. Beberapa dugaan mengatakan bahwa anak kapal KRI Nanggala 402 berada di kawah dengan diameter 38 meter. Sayangnya, tim Angkatan Laut belum bisa pergi ke sana karena situasinya memang sulit diraih. Dijelaskan bahwa bagian dasar kawah tersebut bukanlah batu-batu, tetapi lumpur, yang kemungkinan besar telah menimbun dan menutup jasad para anak buah kapal KRI Nanggala 402. Tak berhenti sampai di situ, perjuangan untuk mencari KRI Nanggala masih tetap dilanjutkan menggunakan sistem sonar. Tetapi sayang, hasilnya pun belum memuaskan. Dear Mystikers, itu dia beberapa analisis terkait lenyapnya kapal selam KRI Nanggala 402. Semoga para prajurit yang telah gugur mendapatkan tempat terbaik di sisinya, tanpa merasa kedinginan, tanpa merasa kekurangan. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu bisa tetap mengikuti kisah-kisah yang lain nantinya. Sampai jumpa.